surrounded and overpowered. God, we look to you. If our God is for us, who could ever be against us? Oh, nothing is impossible for you. Every weapon formed against us cannot stand in your great power. Nothing is impossible for you. God is for us. Gereja dikukuhkan 2000 tahun lalu. 3000 orang bertobat, menerima Yesus sebagai Tuhan. Petrus yang tadinya menyangkal Yesus, aku tidak kenal dia, aku tidak kenal dia. Tapi saudara lihat, Tuhan tidak lihat kesalahan Petrus. Amin. Tuhan tidak bilang, gak bisa ini pengkhianat. Gak bisa dipakai. Gak bisa. Tuhan selalu lihat yang akhir. Ketika dia datang dan dia bertobat, ketika dia mengaku dosanya, ketika dia menyesal, kemudian dia menerima Yesus sungguh-sungguh, maka Tuhan mengizinkan dia dikasih kesempatan Petrus untuk berkhotbah dan 3000 orang bertobat. Amin. Dialah Rasul Petrus, Santo Petrus itu, yang saudara kita Katolik mengatakan dialah yang memulai gereja. Siapapun saudara hari ini, apapun masalah terbelakang saudara, Tuhan lihat yang akhir. Saya percaya di akhir khotbah ini kita ambil keputusan. Amin. Ambil keputusan untuk sungguh-sungguh declare sama Yesus. Untuk apa kita ke gereja? Kenapa mereka mau menunggu dan berdoa sampai turun Holy Spirit itu? Untuk apa sekarang kita datang di gereja? Untuk apa? Pertanyaan saudara. Coba jawab. Amin. Kita mau secara keluarga rohani, secara gereja, melayani Tuhan, menyembah Tuhan bersama-sama. Tidak ada yang lain. 3000 orang bertobat pada hari Pentakosta. Gereja yang sesungguhnya adalah tempat Allah tinggal dan bergerak dan mengerjakan tujuannya. Jadi gereja yang sesungguhnya adalah tempat kediaman Allah. Di mana Allah bergerak. Allah punya tujuan terhadap gerejanya. Dan Allah yang mengerjakan tujuan itu melalui saudara dan saya. Saya gereja, saudara gereja, kitalah bait Allah. Secara korporat kita gereja. Dan Allah punya visi, Allah punya rencana, Allah punya purpose. Dan dia mau fulfill rencananya bagi gerejanya di tempat ini, Kelapa Gading. Ini gereja satu hal yang spesial yang Tuhan mau. Mungkin sama Every Nation dengan yang lain-lain. Tapi Kelapa Gading Tuhan mau saudara menjadi sesuatu yang spesial. Di mana Tuhan berikan urapan spesial buat gereja ini melalui gembala saudara. Dan melalui setiap pemimpin. Karena itu kita harus bersemangat saudara. Ada satu hal yang spesial yang Tuhan taruh di Kelapa Gading ini. Setiap gereja punya hal yang spesial untuk memperlengkapi tubuh Tuhan. Dan Tuhan mau lewat gereja ini. Rencananya digenapi. Dan Tuhan mau lewat saudara dan saya. Tuhan mau lewat anak-anak kita. Lewat next generation. Rencananya difulfill. Tuhan mau lewat Shannon, anak saya. Tuhan mau lewat Sharon, anak saya. Tuhan mau lewat Shepherd. Tuhan mau lewat anak-anak saudara. Semua anak muda di tempat ini. Tuhan mau fulfill rencananya. Gereja tempat kita dibentuk secara rohani. Kita tidak hanya smart secara intelektual, intelligence, secara akademis. Tapi juga kita punya karakter yang dibentuk. Dan itu di mana? Di gereja. Itulah discipleship. Itulah pemuritan. Yang Yesus buat bersama-sama dengan murid-muridnya. Amin. Saudara tidak hanya smart, tapi saudara hati yang sudah dibentuk oleh Tuhan. Dan itu yang diinginkan oleh Tuhan.
Tuhan mau seperti itu. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 4. Ketika tiba hari Pentakosta, itu tadi, mereka semua berkumpul di suatu tempat yang namanya loteng atas itu. Tiba-tiba terdengarlah bunyi dari langit seperti tiupan angin yang keras yang memenuhi seluruh rumah itu. Kira-kira seperti ini. Di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti lidah api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Lalu mereka semua dipenuhi dengan apa saudara? Roh Kudus. Dan mereka mulai berbicara dalam bahasa-bahasa lain. Seperti yang diberikan roh itu kepada mereka untuk dikatakan. Ada bangsa-bangsa yang datang. Mereka datang, ada dari Galilea sampai ya seputar Yerusalem, Israel, kemudian ada dari Mesir, ada dari Arab. Mereka datang kenapa? Berkumpul di tempat itu, mereka berdoa. Ada orang-orang Kristen yang jauh, orang-orang Yahudi tersebar pada waktu itu. Ya, ada orang-orang Kristen yang ada di Alexandria dari Mesir, ada yang seperti orang Ethiopia itu ya, sida-sida dari Ethiopia, ada yang dari Irak. Mereka datang, saudara. Kenapa? Mereka mau merayakan sesuatu, tapi pada hari itu, pada momen itu, Tuhan pakai menjadi momen yang spesial bagi orang-orang proselit, orang-orang Yahudi yang tersebar atau bangsa lain, orang proselit bangsa lain yang suka dengan agama Yahudi. Dan mereka mau belajar tentang Yahudi, mereka mau belajar tentang Taurat, mereka datang. Tapi pada waktu itu hari yang bersamaan, saudara, Tuhan mengerjakan sesuatu yang berbeda di Kisah Para Rasul. Seperti ada tiupan angin. Dan orang-orang itu kaget apa yang sedang terjadi. Mereka melihat di kepalanya Pak Herman ada lidah-lidah api. Mereka melihat di kepalanya Pak Fian, Pak David ada lidah-lidah api bertebaran. Itu Roh Kudus, saudara. Kalau sekarang kita nggak lihat, tetapi awalnya Tuhan menandakan bahwa kehadirannya. Kenapa? Karena orang Yahudi menghendaki tanda. Orang Yunani mencari hikmat. Perlu ada tanda diberikan supaya mereka percaya ini ada benar. Amin. Dan 120 orang ini merasakan hari itu. Hari yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Tidak ada yang bisa bantah, saya katakan kemarin. Kalau saya bilang hari kenaikan Tuhan Yesus, 500 orang menyaksikan, di Korintus menulis. 500 orang, tidak ada yang bisa bantah. Kalau hari kebangkitan Yesus, dia bangkit, bisa dibantah. Saksi cuma satu. Tapi lihat ketuhanan Yesus. Mereka dicuri. Oke. Tapi sewaktu dia menampakkan 40 hari, dia menampakkan diri. Itu banyak cerita. Dan waktu dia naik ke surga, ada 500 orang yang saksikan. Dan waktu dia mencurahkan rohnya, orang merasakan sesuatu yang berbeda. Benar janjinya. Dia berikan roh kepada kami. Baik kalau dia pergi, dia sediakan tempat di rumah Bapa di surga. Amin. Jangan takut, banyak rumah di sana. Pastikan saudara punya nama ada di situ. Apa DP-nya? Bertobat. Nggak ada nol, nggak bisa 0%, nggak bisa. Tetap bayar, amin. Bayar harga buat itu. Saudara, dan Yesus penuhi gerejanya dengan rohnya. Wow, mereka dipenuhi dengan roh. Mereka begitu bersemangat. Pada waktu itu, disitulah gereja mulai tersebar. Murid-muridnya berani bersaksi. Api Roh Kudus itu membuat orang berani. Makanya orang kenal dengan namanya api Pentakosta kan. Saudara lihat orang-orang Pentakosta, aliran Pentakosta, mereka begitu bersemangat. Karena api Pentakosta, karena mereka bersemangat, penginjilannya luar biasa. Hati-hati dengan kita yang sekarang, sudah lebih modern, amin. Tetap semangatnya sama, modernnya dipakai, semangatnya harus sama dengan Pentakosta. Ini hari gereja, mari kita berikan tepuk tangan buat gereja Tuhan sedunia. Ya, ini hari gereja saudara, wow luar biasa, karena saya pakai baju pendeta hari ini kan. Cuma saya punya skuler tadi nggak tahu di mana ditaruh. Saudara, itu seperti itu. Nah kisah ini dimulai di mana? Di Yerusalem. Pada hari ini Pentakosta, sebenarnya itu dikatakan itulah hari dalam bahasa Ibrani Shavuot. Shavuot. Kenapa? Itulah hari yang ke-50 sebenarnya. Ya, hari di mana orang-orang Israel mereka panen gandum.
Mereka panen gandum itu. Mereka melihat, wow, pesta yang luar biasa. Mereka merayakan dan mereka memberi persembahan kepada Tuhan. Festival, Shavuot adalah festival pada waktu itu. Apalagi hari Shavuot ini, mereka memperingati hari turunnya Taurat, Musa. Karena itu Musa sangat dihormati oleh bangsa Israel karena dia tokoh yang luar biasa selain Abraham. Dia membawa satu agama, saudara. Dia membawa hukum-hukum Allah yang harus dipatuhi oleh umat Allah. Tidak ada bangsa lain seperti bangsa Israel. Karena itu mereka mengatakan bahwa mereka spesial. Mereka memang dipilih oleh Tuhan, bangsa dipilih oleh Tuhan. Yang lain dianggap itu kafir. Di luar bangsa ini adalah bangsa kafir, termasuk kita dulu. Itulah hari orang Israel merayakan semua itu. Yang ketiga adalah hari apa lagi? Adalah hari mereka memperingati bahwa mereka keluar dari perbudakan dari Mesir, masuk ke tanah perjanjian. Bukan kini pesta yang luar biasa. Jadi pada hari itu bangsa Israel berkumpul, mereka merayakan, orang-orang juga berdoa. Tapi pada hari yang sama itu, Tuhan buat satu hal yang spektakuler. Pada hari Pentakosta atau bahasa Yunaninya Pentakosta ini. Itu bahasa Ibraninya. Jadi orang-orang ini mulai berkumpul dan Tuhan menyatakan kuasanya. Apa yang terjadi? Hari mereka peringati hari ke-50, saudara. Setelah Yesus bangkit dari antara orang mati. Amin. 40 hari dia menampakkan diri. 10 hari mereka berdoa. Tepat pada hari ke-50 dia establish gerejanya. Menantikan janji Bapa. Jauh sebelumnya dia bernubuat kepada Petrus. Waktu Petrus mengakui, Yesus bertanya kepada murid-muridnya, menurut kamu siapakah aku ini? Siapa? Murid-muridnya mengatakan, oh kamu adalah Yeremia, kamu adalah Elia. Kata orang, Yesus berkata, itu kata orang. Tapi menurut kalian yang adalah murid-muridku, siapakah aku ini? Dan kemudian Petrus berkata, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Yesus berkata, berbahagialah engkau Simon bin Yunus karena bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu, tapi Bapakku di sorga. Saudara lihat, jadi pengakuan bahwa Yesus adalah Mesias, Yesus adalah Tuhan bagi orang Yahudi bukan sembarang. Kalau bukan Roh Kudus, bukan dari Bapa, tidak ada orang bisa mengaku Yesus adalah Tuhan. Enggak mungkin. Berbahagialah engkau. Karena itu saudara, kita yang menerima Yesus waktu kita mengaku dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus mau mengatakan berbahagialah engkau. Berbahagialah engkau Pak Kris. Karena bukan manusia yang mengatakan. Bukan karena khotbah. Khotbah itu penting saudara dengar. Tapi Bapa yang menganugerahkan. Sehingga kita bisa memanggil Yesus adalah Bapa. Sewaktu Bapa saya almarhum mau meninggal saudara. Ulang-ulang disebut nama Yesus. Didoain sama pendeta. Aduh saya saksikan. Maka semua dia baca ayat. Waktu dia bilang, maka Yesus, Bapak saya diam. Maka Yesus Pak, dia diam. Dia bilang sudah, diulangi lagi. Baca, dia baca, ikutin. Maka Yesus, dia diam. Situ saya mengerti, tidak sembarang orang menyebut nama Yesus. Dan akhirnya Bapak saya ujungnya terima Yesus sebelum dia meninggal. Gerejanya gereja kapal selam, untung kalau kapal selam. 1 tahun 1 kali untung kalau dia ke gereja. Karena dia merasa dirinya lebih baik daripada orang gereja. Walaupun saya tidak gereja katanya, saya hidup saya seperti ini, tapi saya nggak mau nyakitin orang, saya nggak mau begini, nggak mau begitu, nggak mau begini. Nggak seperti orang-orang gereja, bahkan pendeta. Wah kepahitan Bapak saya. Dia merasa dirinya lebih nggak gereja daripada masuk gereja dan munafik. Tapi saya bersyukur saya jadi pendeta. Saudara, tidak sedikit orang berpikir seperti ini. Pada hari Pentakosta ini Tuhan nyatakan kuasanya. Hari pencurahan rohnya, gerejanya dikukuhkan, gerejanya di-establish. Dan Tuhan punya rencana buat gerejanya. Betapa pentingnya gereja. Sebentar saya akan bahas kepada saudara, masuk dalam lebih detail keluarga rohani. Betapa pentingnya gereja. Kisah ini dimulai di sana dan mereka pergi ke segala bangsa. Petrus kemana saudara? Sampai ke India si Thomas. Dan rata-rata mereka ini akhirnya mati, martir. Martis artinya saksi hidup, saksi benar-benar syahid, mati. Memberikan nyawanya. Mereka begitu berani. Dulu mereka takut. Petrus pun takut. Aku enggak kenal dia. Tapi suatu mereka dipenuhi dengan roh. Wah, mereka punya keberanian untuk beritakan Injil.
Tanda orang yang dipenuhi roh, dia berapi-api bagi Tuhan. Nggak bisa diam-diam. Saya tidak bilang kelakuan saudara berapi-api. Enggak, bukan berkhotbah di jalanan. Tapi saudara punya semangat hidup. Amin. Punya semangat hidup. Dunia berusaha untuk menekan kita dengan banyak masalah. Dunia berusaha untuk mengacaukan kita. Banyak masalah dihadapi, dikasih lihat sama kita. Tapi orang yang dipenuhi dengan roh, dia berkata, aku tidak sendiri. Aku bersama dengan Tuhan. Masalah boleh besar datang, masalah boleh ada. Seperti tembok. Tapi aku dapat menembus tembok bersama Yesus. Tidak ada jalan, pasti ada jalan. Karena I am the way, Yesus bilang, akulah jalan. Petrus yang tadinya menyangkal Yesus, dia menjadi pengkhotbah yang luar biasa. Apa yang Petrus sampaikan? Berita Injil keselamatan. Injil keselamatan, tidak ada berita lain yang dia sampaikan. Injil, suatu saudara datang di gereja, saudara akan mendengar Injil. Pagi ini adalah Injil. Injil keselamatan, bukan Injil motivasi. Amin. Injil keselamatan. Saudara enggak datang gereja supaya saudara tujuannya supaya saya datang jadi kaya. Kalau saudara mau jadi kaya, saudara enggak perlu jadi orang Kristen, saudara kaya. Betul enggak? Saudara enggak perlu hadir di gereja, banyak orang enggak gereja, dia bisa kaya, miliarder. Saudara enggak perlu gereja. Kalau saudara ingin pintar, ingin sarjana S3, doktor, profesor, saudara enggak perlu gereja. Kampus, intelektual kampus, tempatnya belajar. Tapi di gereja kita cari apa? Cari Yesus yang memberikan kehidupan buat kita. Apa artinya kekayaan? Apa artinya pangkat? Apa artinya jabatan? Apa artinya gelar? Tanpa Yesus dalam hidup saudara. Enggak ada. Tapi ketika ada Yesus dalam hidup saudara, maka jabatanmu, maka pangkatmu, maka hartamu akan memberkati banyak orang. Itulah yang Tuhan inginkan. Itulah rencana Tuhan difulfill dalam hidup kita. Ketika tidak, kita menjadi untuk diri kita sendiri. Semua mengenai saya, kapan saya kaya, kalau saya kaya baru saya gereja, kalau saya pintar baru saya... Nggak bisa. Dan berita itu hanya ada di gereja. Di pulpit, makanya pulpit ini mahal. Kalau saudara bisa menghargai motivator, datang sampai motivasi harganya 5 juta, 10 juta, saudara bayar kan? Keselamatan itu free, gratis. Kenapa yang gampang-gampang kita nggak mau? Sometimes orang mau yang susah-susah, baru dia pikir itu berharga. Susah-susah baru itu berharga. Ketika gratis, murahan. Dengar baik-baik, kerohanian waktu free ini bukan berarti jadi murahan. Suatu Yesus diberitakan bukan berarti dia murahan, bukan. Dia beri kasih karunia free buat saudara, bukan berarti dia jadi murahan. Harga Yesus tidak turun karena saudara tidak beri duit. Dia tetap Tuhan. Walaupun tidak ada orang yang mengaku dia Tuhan, dia tetap Tuhan. Tidak jadi murah dia. Amin. Tidak jadi murah. Kalau disuruh susah-susah baru percaya. Ada yang begitu? Di Zoom? Nah, Aman jenderal yang kaya, kusta, mau disembuhkan sama Nabi. Nabi bilang, cebur aja di kolam situ. Gak mau. Kenapa enggak? Masa segampang begitu? Masa cebur di kolam kusta saya sembuh? Gampang kan? Dia enggak mau. Kenapa? Sudah birokrat pikirannya adalah tidak seperti itu. Pikirannya bikin susah orang barangkali. Kan dia pejabat. Penuh dengan birokrasi, harus begini, seperti ini. Masa semudah itu? Harus melalui 7 meja. Ya, harus sodor sini, sodor situ, selesai. Itu pun kalau, mudah-mudahan. Tidak juga kan? Enggak mau. Tapi ajudannya bilang seperti ini. Jenderal, cebur saja. Apa salahnya mengikuti, kata Nabi sih? Oke lah, karena kamu suruh. Enggak apa-apa aja. Dengan gengsi-gengsi dia malu, dia turun. Dia sembuh. Waduh, banyak orang seperti itu kan? Menerima Yesus sebagai Tuhan. Pak, hanya saya menerima Yesus sebagai Tuhan. Hanya saya bilang begini, Yesus, aku menjadikan kau Tuhan dalam hidupku. Saya diselamatkan. Wih, gampang sekali Pak. Saya nggak mau deh, gampang banget. Murahan. Tidak murah. Tidak. Dikasih yang gampang, mau yang susah. Dikasih yang susah, bilang susah. Anak muda yang kaya. Dia sudah lakukan semua kan? Dia mau keselamatan kan? Dia datang kepada Yesus. Apa caranya, bagaimana supaya saya masuk surga?
Yesus kasih hukum-hukum agama. Hormati ayah dan ibumu, sudah. Beri persepuluhan, sudah. Beri persembahan, sudah. Melayani, sudah. Dia anak muda. Dia pemimpin rohani. Dia gagah, umurnya seperti Yesus kira-kira. Belum 30 mungkin. Dia hebat. Dia lakukan semuanya. Yesus tahu nih ada dia. Yesus bilang, jual hartamu dan ikut aku. Dia nggak mau. Kenapa susah sekali ikut Tuhan? Lihat itu. Sebenarnya bukan masalah, isunya bukan uang, bukan jual harta. Tuhan lihat hati dia. Saudara tahu? Saya nggak tahu bilang susahnya masuk surga. Jadi bukan itu, karena gampang, saking gampang. Dikasih yang susah. Siapa yang tahu? Saudara, saya renungkan ya. Benar nggak ini orang muda yang kaya ini takut Tuhan? Coba, saya renungkan kemarin ini. Benar nggak orang kaya ini takut Tuhan? Benarkah pelayanan dia itu motivasinya benar? Kalau motivasinya benar, kalau dia benar-benar takut akan Tuhan, kalau dia benar menghormati orang tuanya, kalau dia benar-benar melakukan hukum agama, sewaktu dibilang jual semua, pasti dia kasih. Contoh Imam Abraham kan, anaknya mati pun dia kasih. Tapi pertanyaan saya, bohong ini. Kesimpulan saya Pastor Yesi. Orang muda yang kaya ini bohong, dia tipu Yesus. Menurut saya renungkan, dia bohong ini pasti. Karena orang yang suka ikut Tuhan, dia bayar apa harganya buat Tuhan. Dan dia tahu Tuhan yang milikin semuanya. Dia nggak berani, dia nggak percaya. So, saya layani orang, Bapak percaya? Saya percaya. Bapak begini, saya percaya. Lakukan ini, aduh saya nggak berani. Bukan saya nggak percaya Pak. Saya bilang, apalah jawabannya kalau bukan nggak percaya, kalau kamu nggak percaya. Betul nggak? Nggak ada excuse. Orang manusia yang cari excuse, kalau begini yang saya percaya, kalau ini saya nggak percaya, kalau ini saya percaya, ini saya nggak percaya. Kalau saudara percaya kepada Yesus total 100%. Tuhan tidak pernah buat saudara jadi miskin kok. Bukan supaya Tuhan ambil harta saudara, tidak. Justru dia memberkati saudara. Kita hanya perlu percaya, tapi kan susah. Masa saya kasih, mana mungkin ya. Kan itu pikiran kita kan. Makanya saya bilang taruh pikiran itu di bawah dulu. Taruh di bawah lantai, taruh firman Tuhan di sini. Sometimes agama membatasi kita, pengetahuan membatasi kita. Itulah iman. Kita perlu mengerti firman. Ya, firman bilang gini. Itu kan, saya perlu ini. Saya percaya. Saya melakukan. Ini kan saya bicara, Tuhan mau seperti itu. Pertobatan, pengampunan dosa, baptisan air, baptisan Roh Kudus. Itu berita Injil. Kita perlu beritahu keselamatan ini. Orang-orang perlu diselamatkan. Mereka perlu menerima pertobatan. Kalau tidak jadi KTP kita. Amin. Bapak saya tidak sempat dimuridkan. Tapi saya percaya waktu dia mengaku Yesus terakhirnya. Terima Yesus sebagai Tuhan. Dia tutup matanya. Hari itu saya mengerti. Itu tahun 1987. Saya masih mahasiswa, semester 3. Saya melihat, begini orang kalau mau mati ya. Bapak saya, saya tidak tahu kepahitan bagaimana dia. Tapi saya bersyukur di akhirnya. Setiap orang, syukur puji Tuhan. Kalau ada orang yang detik-detik terakhirnya meninggal, suruh dia terima Yesus. Amin. Suruh dia terima Yesus. Mengaku pasti siapapun, kalau dia masih sadar, dia pasti mau terima Yesus. Jangan terlambat. Jangan kita kehilangan sanak saudara kita, famili kita. Ketika ada yang sakit, datang doakan. Om, tante, terima Yesus sebagai Tuhan. Jangan terlambat, amin. Karena nanti kalau kita tidak beritakan, Alkitab berkata, darahnya dituntutnya kepada kita. Kalau dia bisa berbicara, dia bilang, kenapa Pak Yesi, kenapa kamu gak pernah bicara? Pak Iwan, kenapa kamu gak pernah bicara? Kamu saudara saya, kamu teman saya, kita bergaul sama-sama selalu. Kenapa kamu gak pernah berbicara kebenaran itu kepada saya? Kenapa sampai saya terhilang di sini? Saya mengerti ini 30 tahun lalu, ada satu traktat namanya Surat dari Neraka. Surat dari neraka itu membuat saya tercengang-cengang. Bahaya ya, kalau kita tidak diberitakan Injil. Teman kita dia tuntut, kita berteman loh Pak, masa kamu sudah senang-senang di surga, saya tidak. Kamu dulu berteman dengan saya, sama-sama bermain, sama-sama apa, terus kamu sudah Kristen, kamu bertobat, kamu lihat kehidupan saya seperti ini, kamu gak pernah kasih tahu saya mengenai Yesus Kristus. Kamu tidak pernah bercerita siapa Tuhan itu. Padahal kita berteman akrab. Kenapa? Kalau kamu bisa bilang ini, saya nggak mau karena saya takut kamu tersinggung.
Saya nggak mau nanti hubungan bisnis kita menjadi rusak. Saya nggak mau dan alasan tidak mau. Karena memang kita nggak mau. Hello. Penuhi dengan Roh Kudus. Namun apakah gereja yang lahir pada hari Pentakosta dulu benar-benar masih ada saat ini? Pertanyaan orang. Masih adakah gereja itu? Adakah gereja itu atau itu cerita dulu, Pak? Ini zaman sudah berganti, sudah lebih modern, masih ada. Saya mau bilang itu nilai, prinsip-prinsip gereja itu ada. Gereja itu prinsip-prinsip ada di sini sekarang. Ini Kelapa Gading. Waktu boleh berlalu. Adakah bukti bahwa Kristus sedang bekerja melalui gerejanya di abad saat ini? Adakah? Ada. Banyak. Tuhan sedang bekerja saat ini. Inilah masa gereja. Ini masa gereja sekarang. Ini masa gereja. Pada waktu itu ini masa gereja. Dan Tuhan akan mencurahkan rohnya bekerja sama dengan gerejanya. Gereja tanpa Roh Kudus itu organisasi. Amin. Jadi Tuhan bekerja seperti satu koin dua sisi. Gereja ini harus bergerak dengan roh. Apapun pelayanannya, programnya, semuanya roh. Orang-orangnya ada. Adakah bukti? Ada. Dan kalau gereja seperti itu memang masih ada, seperti apakah rupanya? Tidak seperti gereja zaman dulu. Tidak seperti gereja mula-mula. Gereja ini sudah lebih modern. Amin. Yesus murid-murid orang-orang pertama tidak pakai begini. Ini lebih gampang, lebih canggih. Tinggal diatur, di setel, mau suara baik, suara biasa, cempreng, kasih bass, boleh dari sini, amin. Kan bisa menipu nih suara. Suara saya tidak baik bisa jadi bagus. Holy. Tetapi di surga, baunya, bukan suaranya. Semerbak ini. Wah ini Pak John pasti ini. Harum ini, ya kan? Oh ini bukan, karena ini Pak Jin. Beda, saudara. Ya, jadi itu. Jadi saya mau tekankan apa sih gereja itu? Banyak hal mengenai gereja. Kesimpulannya 3 ini adalah saya mau bilang bahwa gereja adalah, ada beberapa poin, tapi saya mau tegaskan yang paling penting, gereja adalah keluarga Allah. Dia adalah tubuh Kristus, dia adalah keluarga Allah. Filipi 2:19, demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota keluarga Allah. Amin. Orang asing. Bukan lagi orang asing. Kita adalah family. Keluarga Allah. Keluarga itu satu sakit, semua rasa. Amin. Nggak bisa, cuek saja deh. Nggak bisa. Satu sakit, satu dihormati, semua dihormati. Satu menderita, semua menderita. Satu bersukacita, semua bersukacita. Itulah tubuh, itulah keluarga. Tidak ada pilih kasih. Saya nggak pilih anak-anak saya. Oh, kasih saya, buat A, B, C, D. Enggak, semuanya sama. Baik Shannon, Sharon, Shepherd, JJ, semuanya sama. Kita berenam di rumah. Saya membagi kasih sama dengan yang lain. Kita doa sama-sama. Kita ungkapkan isi hati kita sama Tuhan sama-sama. Kalau ada Jumat kita waktu kita berdoa. Kita berdoa, tidak Jumat juga boleh. Kita berdoa, kita family altar. Kita berdoa, anak saya berbicara masing-masing. Apa kebutuhan? Saya briefing dulu. Ini yang kita perlu dalam keluarga kita. Let's pray. Ini pokok doa kita. Sebagai keluarga, ini pokok doa kita. Ini permasalahan kita. Ayo kita berdoa. Kemudian masing-masing akan berdoa. Dan saya percaya Tuhan jawab. As a family, keluarga rohani di tempat ini. Saudara harus tahu. Apa kebutuhan, apa beban, apa kerinduan, apa visi gereja lokal Every Nation Kelapa Gading. Amin. Bukan Pastor Raswan sendiri yang berpikir, semuanya kita. Dan saya bersyukur saya melihat gereja ini bertumbuh luar biasa. Banyak orang-orang sekarang sudah melayani Tuhan, melayani. Wow, praise the Lord. Amin. Melayani. Kelihatan tidak ada apa-apanya. Oh, saya melayani Pak, tapi saya masih punya masalah. Tidak harus selesai masalah baru kau melayani Tuhan. Ketika engkau punya masalah, ketika engkau beban berat, melayani.
Karena kita tahu motivasi kita melayani bukan menyenangkan manusia, bukan cari selamat, tapi karena saya mengasihi Tuhan. Ketika engkau melayani, engkau akan lupa pelan-pelan satu persatu Tuhan pulihkan keluargamu. Tuhan pulihkan hubungan suami istrimu, Tuhan pulihkan anak-anakmu, Tuhan pulihkan ekonomi, satu persatu Tuhan yang lakukan. Seperti orang sakit kepala Panadol. Aku lupa kalau aku sakit kepala. Saya lagi sakit Pak, saya nggak bisa berdoa. Berdoa saja, amin. Sambil batuk-batuk, aku berdoa untuk Bapak yang lagi batuk. Dia bilang ini sama Pak. Nggak apa-apa. Tidak harus kita kaya dulu baru kita berdoa untuk orang jadi kaya. Betul nggak? Tidak harus kita sempurna rohani kita baru kita berdoa. Semoga dia menjadi kerohaniannya baik Tuhan. Tapi iblis menuduh kita, you aja belum. Ya Tuhan, memang saya biasa-biasa saja. Tapi aku berdoa, Bapak ini semoga rohaninya bagus Tuhan. Aku mah biasa-biasa Tuhan. Tidak harus. Karena bukan kita. Roh dalam diri kita itu yang berbicara. Bukan tunggu kita baik, kita perfect dulu. Saya takut doain orang. Kenapa? Aku aja Pak, masih perlu didoain. Itu tipuan setan. Amin. Hai, halo. Tipuan iblis, kamu aja belum sempurna. Jangan coba-coba lo bicara firman. Kalau pastor boleh, kamu bukan pastor. Siapa bilang? Tidak ada. Perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus, saudara, itu perempuan-perempuan ibu rumah tangga. Yang mengikuti Paulus, ibu rumah tangga. Cuma tahu di dapur. Tapi dia bisa membantu banyak pelayanan Tuhan. Semua kita di sini, siapapun. Kita adalah keluarga. Amin. Mendirikan gereja dan mengembangkan pengunjung bukanlah tujuan amanat agung. Yesus mengatakan jadikanlah murid dan proses itu dengan sendirinya melahirkan gereja-gereja. Bukan program. Saya percaya sewaktu ada pemuritan yang benar, maka otomatis saudara kita akan mulai memberitakan kabar baik kepada seseorang. Dan satu orang menjadi dua orang menjadi tiga orang. Dan itulah gereja. Pemuritan, kelompok pemuritan, discipleship, life group kalau kita bilang. Kita tidak harus tunggu Pak Raswan, amanat agung apa yang kita pergi. Ke kota mana kita harus pergi. Provinsi mana kita harus pergi. Mulai dari tetanggamu, dari rumahmu, dari teman kantormu, teman bisnismu. Mulai beritakan Injil. Hanya beritakan, jangan paksa. Beritakan saja. Nanti ada waktunya Tuhan, ya kan? Kalau dia nggak mau tidak apa-apa juga kan. Yang penting kita sudah beritain. Nggak apa-apa. Saya sudah beritakan, selesai tugas saudara. Tugas saudara cuma sampai di situ, tidak tambah, tidak kurang. Tugas saya, kalau saya khotbah tempat ini, saudara ya. Kalau saya preaching tempat ini, tugas saya hanya saksi, saya hanya utusan, diutus oleh Tuhan untuk berdiri, hanya untuk menyampaikan ini. Tidak tambah, tidak kurang. Ya, saya nggak tambah karena saya tidak motivasi saudara mau cerita yang lain-lain. Strict dengan firman. Setuju atau tidak setuju, itu bukan tanggung jawab saya lagi. Saya ini hanya pengkhotbah, pastor. Sini kelompok setuju, ini enggak setuju, ini setuju, ini enggak setuju. Up to you. Karena saya pengkhotbah tidak berdiri untuk menyenangkan manusia. Saya enggak pooling dulu, kebutuhan ini apa ya? Kalau saya ngomongin nanti kamu tersinggung, nanti ada sekelompok orang tersinggung. Bahaya kan? Nah berarti kita atur Tuhan. Kamu tidak layak berdiri dulu di sini untuk berdiri untuk tahu dulu perasaannya orang. Hari Minggu, saudara tahu dengar ya. Saudara datang untuk mendengarkan Tuhan, amin. Bukan untuk protes, bukan untuk banyak bertanya. Dengar saja ini. Itulah tugas pengkhotbah. Saudara dengar, hari ini duduk diam. Waktu worship kita menyembah Tuhan, sampaikan isi hatimu kepada Tuhan. Tuhan, sampaikan. Waktu khotbah, dengarkan Tuhan. Duduk diam dan dengar Tuhan. Selesai. Terima atau tidak terima, urusannya di belakang. Jadilah murid. Murid bukan hal yang baru. Bukan. Yesus perintahkan jadikanlah murid. Saudara yang di Zoom juga, jadikanlah murid bagi Tuhan. Pemuritan bukan hal yang baru. 400 tahun sebelum Yesus sudah ada pemuritan. Para filsuf-filsuf itu memuridkan orang. Mereka memuridkan orang. Jadi pemuritan itu bukan idenya waktu Yesus jadi manusia, bukan. Yohanes punya murid, betul enggak? Murid-murid Yohanes bilang, guru ajarkan kami berdoa seperti Yohanes ajar murid-muridnya berdoa. Ajar Tuhan kami berdoa.
Tuhan ajar doa Bapa kami. Jadi murid itu, Yesus lihat yang baik, saudara. Yesus pun tidak gengsi. Betul enggak? Yesus tidak gengsi, jangan pemuritan, itu pemuritan orang filsuf-filsuf punya. Itu mah Yohanes. So bikin istilah lain deh. Tapi toh pemuritan juga namanya. Kan sekarang orang suka begitu, gengsi. Nggak mau jemput, ada istilah lainnya Kak Pavian. Pemuritan, kalau ada apa namanya, kita ganti. Supaya dia bilang jangan kita ikut-ikutan. Yesus tidak gengsi, amin. Dia bilang tetap memuridkan. Matetes, murid, bahasa Yunaninya, murid. Siapa yang memuridkan Paulus? Gamaliel. Siapa itu Gamaliel? Dia bukan hanya rabi, tapi dia disebut Raban. Siapa itu Raban? Rabi yang sangat terhormat. Begitu besar pengaruhnya. Bukan cuma rabi. Siapa murid-murid itu? Siapa yang menulis Alkitab itu? Siapa bapak-bapak gereja? Setelah Yohanes mati tahun 90 sampai 150 ada Clemens dari Roma. Ada Ignatius. Ada Polikarpus murid daripada Yohanes. Dan itu terus turun. Pemuritan berlanjut generasi ke generasi sampai saudara dan saya saat ini. Saudara lihat kekristenan? Kenapa gereja itu hidup dari zaman ke zaman, dari masa ke masa, tidak dimakan, tidak dihantam oleh apapun? Because discipleship. Karena pemuritan, betapa pentingnya pemuritan. Bukan program. Kalau program saudara ganti pendeta, ganti program, habis. Ganti sinode turun, ganti program. Karena semuanya mau bikin yang terbaik, semua mau dibilang nanti. Jangan contek dia, kita bikin program sendiri. Tapi gereja dari awal sampai hari ini, saudara, itu sama. Kalau gereja, bukan gereja-gerejaan. Wow. Waktu saya belajar ini, saya juga makin terbakar. Jadi motivasi kita bikin gereja apa? Kalau kita bangun gereja untuk bersaing. Untuk bersaing dengan gereja lain. Bukan, kita enggak, bukan. Tidak ada kompetisi dalam gereja. Kompetitor kita bukan gereja A, gereja B, merek A, merek B. Kompetitor kita adalah dunia. Dunia Pak. Dunia menarik anak-anak kita, anak-anak muda kita. Kita berdoa, bisa. Tapi saya nggak lihat hasilnya, bisa jawabannya, percaya saja. 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, kok nggak berubah Pak? Bisa. Saya sudah buktikan papa saya. 60 umurnya. Kemudian dia terakhir bilangin, aku terima Yesus sebagai Tuhan. Surga. Saudara mau bertemu dengan saudara, famili saudara di surga kan? Berdoa pada detik terakhirnya dia akan bertemu Yesus. Saya nggak tahu bagaimana caranya. Jadi jangan putus asa. Teruslah berdoa, Yesus berkata. Sampaikan kebenaran. Prioritas gereja mula-mula menjadi tugas gereja dari zaman ke segala zaman. Tidak berubah. Itulah gereja. Amin. Kalau mandatnya seperti itu, pergi jadikanlah segala bangsa murid. Mandat yang sama. Kita perlu pemuritan. Dari tempat ini, saudara akan berkembang. Karena itu gereja mula-mula, mereka disebut sebagai oikos. Apa itu oikos? Orang-orang yang berkumpul di rumah-rumah. Di rumah-rumah ini mereka berbicara tentang Injil. Oikos, kalau sekarang itulah life group. Life group itu adalah gereja. Gereja. Saya mendorong saudara untuk terlibat dalam kelompok kecil ini. Namanya The Every Nation Life Group. Satu grup yang hidup. Di life group ini orang-orang akan dilayani. Di life group ini kabar baik diberitakan. Di life group ini ada miracle, ada mujizat. Saya mendorong saudara. Dan saya mau berdoa buat ini. Supaya life group kita menjadi hidup. Itulah pemuritan. Itulah amanat agung. Kita bukan harus tunggu program yang besar-besar. Kita kumpul dana, kalau dananya cukup baru kita pergi penginjilan. Baru kita pergi di sini. Jiwa-jiwa itu ada. Mereka yang terhilang. Mereka yang tersesat. Mereka yang diikat.
Mereka perlu dengar berita tentang Yesus. Jangan malu, jangan takut. Speak Jesus. Jesus. Itulah kabar baik. Namanya kudus. Kita nyanyi itu, your name is holy. Engkau mematakan the stronghold, orang kuat. Your name is Jesus. Paulus bilang, orang Yahudi menghendaki tanda. Orang Yunani mencari hikmat. Tapi aku beritakan Yesus seperti guruku Yesus. Paulus tidak ada di hari Pentakosta, nggak ada Paulus di sana, nggak ada dia. Tapi saudara lihat, power yang sama dengan Petrus, dengan murid-murid yang lain, dengan Yohanes, powernya sama. Petrus, Yohanes, Yakobus, murid-murid yang lain. Yakobus itu saudara Yesus. Yakobus pun tidak percaya bahwa saudaranya adalah Yesus, saudara tirinya ya, bahwa Yesus adalah Tuhan. Dia nggak percaya. Sampai Yesus menampakkan dirinya, baru dia percaya. Saudaraku, ternyata dia Tuhan. Berapa banyak orang Kristennya sampai sekarang jadi Kristen, tapi belum percaya Yesus adalah Tuhan. Mungkin saudara. Yakobus saudara Yesus. Setelah Yesus menampakkan dirinya, Tuhan. Tapi lihat Paulus, tidak ada di hari Pentakosta. Tapi power yang sama. Dia beritakan Injil. Dia memartir bagi Kristus. Kita tidak ada pada hari Pentakosta. 2000 tahun kemudian kita ada di sini. Tapi spirit yang Pentakosta yang sama. Roh gereja, roh misi itu ada bersama saudara. Worship you. Saya berdoa buat saudara pagi hari ini. Kalau saudara mungkin merasa sepertinya saya masih ragu-ragu tentang Yesus. Saudara juga yang ada di Zoom, kayaknya saya ragu nih tentang Tuhan. Hari ini begitu kuat Tuhan berbicara kepada saya. Saya merasa hati saya sungguh-sungguh dipenuhi roh Allah. Dan saudara kita semuanya. Kalau saudara perhatikan dari tadi, saya merasa ini spirit Tuhan begitu kuat. Amin. Dan saya merasa sangat merasa saya penuhi roh Tuhan saat ini untuk berbicara kebenaran kepada setiap kita, kepada saudara. Sungguh kuat saya rasa hari ini. Karena saya juga berdoa, Tuhan, hari ini adalah your birthday, hari ulang tahun gerejamu. Ada sesuatu yang spektakuler yang terjadi hari ini sebagai gereja Tuhan. Use me Lord, you can use me. Tuhan akan pakai saudara. Jesus, let's worship Him. Sungguh-sungguh buka hatimu sebagai persembahan yang hidup. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Your name, God. 'Cause your name is power. Your name is healing. And your name is life. You break every stronghold. Break every stronghold. Shine through the shadow. You burn like a fire. Burn like a fire. Oh, your name, God. Your name is power. And your name is healing. Your name is, and your name is life. And your name is life. You break every stronghold. Break every, and you shine through the darkness. And you burn like a fire. Come on, we declare. Burn like a fire. Yes, God, your name. If your name is power, and your name is healing. Namamong kehidupan. Your name is life. Jesus.
over every heart. Over every heart and every mind. We declare there is peace. Declaring there is peace within your prayer. We speak Jesus. I speak Jesus. I just want to speak. We speak the name of Jesus. When we declare, I speak. And I just want to speak the name of Jesus over every heart, every mind. Over every heart and every mind. We declare that there is peace. Come on. Declaring there is peace within your prayer. We speak Jesus. I speak Jesus. Your name, God. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Your name is life. Break every stronghold. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. One time. Your name is power. Your name is healing and it's life. Your name is life. It's Jesus. Come on. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. It's Jesus. Thank you, God. Thank you, Jesus. Tuhan kau dahsyat dan ajaib. Bahwa nama Yesus di atas nama segala nama. Bahwa di dalam nama Yesus akan bertukuk lutut segala yang bernafas, segala makhluk, segala ciptaanmu Tuhan akan bertekuk lutut dan segala lidah akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan segala lutut akan bertelut untuk menyembah Yesus Kristus Tuhan. Berikan kemuliaan pada Allah kita. Yesus dahsyat dan ajaib Tuhan. Thank you, Jesus. Mari kita memuji Tuhan sebelum kita tutup ibadah kita pada pagi hari ini. Kita memuji Tuhan. Come on. Hey. Thank you, Jesus. Kita bersuka cita, amen, pada pagi hari ini that He is good. Hey, here we go. Come on. Oh, yeah. Woo. Oh, we sing it out. Say, who am I? Who am I that you are mindful of me? Yes, God, that you hear me when I call. Is it true that, come on, is it true that you are thinking of me, how you love me, and it's amazing, we see it out, come on, hey, it's amazing, who am I that You are mindful of me. hey, that you hear me, and when I call, you are thinking of me, and you love us, Jesus, how you love me, it's amazing, that I am a friend of God, come on, I am a friend of God, we declare, I am a friend of God, come on, I am a friend of God, He calls me friend, read it, come on, one time we sing, I am a friend of God, yes Jesus, I am a friend of God, I am a friend
Jesus, and you have called me friend. One more time we sing, God Almighty. Hey, hey, come on. God Almighty. And Lord of glory. Lord of glory. And you have called me friend. One more time we declare, God Almighty. Come on. God Almighty. Lord of, and you have called me friend. Say, I am a friend. Here we go, you say. I am a friend of God. Yeah. Do you have? He calls me friend. I am a friend. I am a friend of God. Jesus. I am a friend of God. We thank you, God. I am a friend of God. He calls me friend. He calls me. He calls me friend. He calls me friend. He calls me friend. He calls me friend. Here we go. We sing. Oh, come on. Yes, God. Every nation we sing, come on! Yes, Jesus! One more time! Kita serukan, come on! Hey! Thank you, Jesus! Thank you, Jesus! One more time, come on! We declare, hey, 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 hey! Woo! Yes, God! Thank you, Jesus! Hallelujah! Berikan sorakan yang terbaik pada pagi hari ini. Berikan sorakan yang terkeras kembali dalam hidupmu. Sorak sekali lagi, Yesus Tuhan. Katakan Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Katakan Yesus Tuhan. Saudara, saya mau bilang saudara jangan malu-malu saudara ya. Kalau saudara malu, Yesus juga malu mengakui saudara. Katakan bersama-sama, Yesus. Thank you, Jesus! Yesus. Thank you, Jesus! Tuhan. Katakan Yesus Tuhan. Yes, Lord. Berikan kemuliaan pada Allah kita. Amin. Namamu di atas segala nama. Engkau hadir pada pagi hari ini Tuhan. Engkau lawat umatmu pada pagi hari ini. Kami akan declare sampai selama-lamanya bahwa Yesus adalah Tuhan kami. Bahwa Yesus, Kau adalah Raja kami. Namamu di atas segala nama. Biarlah di momen ini Tuhan, di hari Pentakosta kami memperingati pada hari ini, kami mengingat 2000 tahun yang lalu ketika Roh Kudus dicurahkan ke atas murid-murid dan di sana gerejamu lahir. Biar hari ini Tuhan, gerejamu lahir pada pagi hari ini. Biar lahirlah gereja-gerejamu pada pagi hari ini Tuhan. Biar gerejamu bangkit pada hari ini Tuhan, untuk pergi dan memberitakan Injil kerajaan-Mu Tuhan. Untuk kami bersaksi menjadi saksi-saksi Kristus. Tuhan, aku berdoa, aku serahkan gereja ini, kami semua umat-Mu Tuhan. Kami menerima firman yang kudus ini. Kami menerima firman yang penuh kuasa ini. Karena ini adalah perintah Engkau Tuhan. Untuk kami melakukan perintah-Mu. Karena kami mengasihi Engkau Tuhan. Haleluya. Mari saudara jemaat angkat tanganmu. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Sebagaimana firman Tuhan katakan, pergi, jadikan semua bangsa murid. Oleh karena itu jemaat, engkau yang mengasihi Tuhan, yang dikasihi Tuhan, pergilah, pulanglah, dan jadilah saksi-saksi Kristus. Beritakanlah kasih Kristus, beritakanlah kebenaran Kristus. Dan kiranya Tuhan menyertai engkau senantiasa. Tuhan menyertai engkau dalam setiap langkah hidupmu, dalam setiap perkataanmu, dalam setiap perlakukan. Tuhan yang membuatnya berhasil. Dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memperhatikan kehidupanmu day by day, hari demi hari, jam demi jam, detik demi detik. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memperhatikan engkau dan semua lakumu. Tuhan yang akan membuat kau berhasil. Kiranya damai sejahtera Tuhan dan pertolongan dengan Roh Kudus, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai jemaat, menyertai engkau jemaatku, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati engkau. Dan semua jemaat yang percaya katakan bersama-sama, amin, amin, amin. I'm losing my gravity. All the weight that holds me down. It's your love that lifts me out. You cross my security. This world has no more control. I'm renewed and I'm restored. I got no reservations that you take me higher. My life is elevated 'cause you make me move. And I'm rising up with you. Rising up with you. Rising up with you.